Halo, selamat datang di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Pak Deara. Hari ini kita akan berbincang mengenai mental health di era hustle culture. Era di mana orang bangga ketika mengupload kesibukannya, bangga dengan lemburnya, bangga dengan waktu yang seperti dia tidak istirahat di situ. Jadi selalu terlihat bekerja. Dan slogannya keren, work hard, dream big, sleep later. Ya. Dari bekerja untuk hidup, ini menjadi hidup untuk bekerja. Nah, dulu orang bekerja agar hidup bisa lebih layak. Tapi sekarang banyak orang hidup supaya terlihat bekerja. Dan jadwalnya biasanya setelah bangun subuh, olahraga, bikin kopi, berangkat kerja, siangnya meeting, ya, sore masih meeting, kemudian di sela-sela makan juga masih sambil kerja, sampai pulang di rumah pun juga masih kerja, malamnya lalu bikin konten tentang kesibukannya. Apalagi medsos itu sering memamerkan kesibukan sebagai prestasi. Ada yang posting jam 5 pagi sudah lari 10 km. Jam 9 meeting, lalu jam 12-nya bikin proposal, sorenya nge-gym, ya. Malam bikin konten, terus bilang, kalau aku bisa 24 jam produktif, kamu harusnya juga bisa dong. Dan yang melihat itu hanya bisa tarik nafas, ya. Aku jam 9 masih mager, masih ngasur. Dan ini tekanannya besar sebenarnya. Ketika teman kerja memiliki side job, kita juga merasa harus punya. Kalau yang lain ikut kursus sana-sini, kita juga merasa harus ikut. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan ketika beristirahat sebentar saja, muncul perasaan bersalah. Dan berpikir, aku kok nggak produktif ya? Nah, di dalam psikologi, fenomena ini akan membuat tingkat kecemasan semakin naik drastis. Kenapa? Karena otak kita dipaksa untuk selalu dalam kondisi on. Nggak pernah tuh dikasih sinyal stop ataupun cukup. Yang terjadi akhirnya adalah munculnya burnout. Bukan sekedar capek fisik, tetapi kekosongan mental. Bangun tidur tuh rasanya seperti habis lari maraton, padahal baru bangun loh. Yang berikutnya ada productivity guilt, merasa bersalah ketika tidak bekerja. Ketika kerjanya mungkin agak sedikit santai, ya tiba-tiba muncul di kepala, kamu tuh malas banget sih, kamu harusnya bisa lebih cepat dari ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai detachment dari diri sendiri. Ironisnya yang paling sering kehilangan arah itu justru orang-orang yang paling produktif. Karena mereka sibuk mengejar target sampai lupa bertanya, sebenarnya aku ini kerja untuk siapa sih? Buat apa sih? Untuk membahagiakan siapa? Atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Dan lucunya, banyak anak muda sekarang itu justru bangga dengan kesibukan yang membuat mereka lelah. Ya. Ketika habis lembur 14 jam, kemudian berfoto dengan segelas atau secangkir ginger latte, lalu ada captionnya, hustle harder. Padahal kalau badan kita bisa teriak, dia mungkin akan teriak sekeras-kerasnya ya, karena dia sudah sangat letih gitu. Berhari-hari mungkin dia tidak tidur, tidak istirahat layak. Nah, hustle culture ini apakah sebetulnya self-expectation ataupun tekanan yang datang dari lingkungan? Jadi sebenarnya hustle culture ini bukan cuma soal kerja keras, tapi soal identitas. Di era digital, identitas kita sering diukur dari apa yang kita capai. Karena itu banyak orang merasa nilai dirinya adalah ya dilihat dari seberapa sibuk mereka. Dalam situasi ini ada kompetisi diam-diam, siapa yang paling sibuk,
siapa yang paling banyak kerjaan dan siapa yang paling sedikit tidur. Dan efeknya kita jadi menetapkan standar pribadi yang jauh lebih keras dari standar pribadi yang bahkan ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan cuma bilang, kalian kerja sampai jam 5 saja. Tapi kita bilang, tenang bos, saya akan kerja sampai jam 11 malam. Sebenarnya untuk apa? Ya barangkali untuk membuktikan diri, tapi nggak tahu kepada siapa. Padahal ya banyak kok perusahaan yang nggak minta itu, kita sendiri yang memaksa. Nah, lalu gimana caranya membuat hidup lebih waras? Ya ini bukan berarti kita harus berhenti kerja ya, tapi soal menata ulang cara kita bekerja. Ada sedikit tips simple tapi cukup powerful. Pertama ya buat batas waktu kerja yang jelas. Kalau sudah selesai ya sudah selesai saja. Matikan laptop ya. Kemudian sisihkan waktu untuk menetapkan hari-hari kita itu ya tanpa selalu ada target. Ya mungkin lakukan hobi yang tanpa menghasilkan uang lah. Kelas melukis barangkali, kelas yoga, main gitar, kursus musik ya, kursus tentang bonsai barangkali. Dan ini bukan mengenai buang-buang waktu, ini adalah tentang proses recharging, mengisi ulang power dari jiwa kita. Kemudian belajar untuk mengatakan bahwa cukup, enough ya. Ini bukan berarti semua peluang itu harus diambil kok. Kadang kesempatan yang terbaik adalah kesempatan untuk istirahat. Kemudian stop untuk membandingkan hidup kita dengan timeline-nya orang lain. Ketika mereka mengupload highlight, ya kita melihat real life-nya seperti apa. Beda level ya beda konteks. Istirahat itu juga sebenarnya adalah bagian dari produktivitas kok. Kita sering lupa bahwa otak yang segar itu akan membuat kita bisa bekerja lebih baik nantinya. Jadi istirahat itu bukan malas, istirahat itu adalah strategi. Ya kalau mobil balap saja harus masuk pit stop, apalagi manusia kan. So, sobat ngopi bara, hustle culture mungkin kelihatannya keren ya. Kelihatan sibuk, kelihatan produktif, kelihatan banyak kerjaan ya, kelihatan suksesnya mungkin. Tapi kita lupa bahwa kita ini bukan robot kan. Produktivitas itu memang penting, tetapi kesehatan mental itu juga jauh lebih penting. Jadi kalau malam ini kamu memilih untuk tidur lebih cepat, itu bukan tanda bahwa kamu kurang ambisi, bukan tanda bahwa kamu gak pingin sukses ya. Itu tanda bahwa kamu sayang sama dirimu. Jadi terima kasih sudah nongkrong bareng saya di Ngopi Bara. Kita belajar untuk menjalani hidup dengan ritme yang lebih manusiawi, lebih tenang dan lebih sadar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Pak Dera, salam Ngopi Bara.